Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi radiya min ibadihi bil yasiri minal amal wa tajawaza an taqsirihim waz zalal, imtanna alaihim bin ni'mati wa kataba ala nafsihi ar-rahmah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa uthni alaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man ittaba'a hudahu fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikrihi fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa yuhsharu yawmal qiyamati a'ma. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa mahajjatan lis salikin. Sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna rabbana jalla jalaluhu amara ibadahu bitaqwahu faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak ketika menciptakan manusia dengan dibekali dengan keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada umat manusia, kepada kita seluruhnya tanpa terkecuali, petunjuk bagaimana hidup yang diridhai oleh Dia yang menginginkan kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk ujian dan cobaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanlah Al-Quran sebagai kitab yang menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi utusannya dengan kitab mulia Al-Qur'anul Karim ini. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, setelah kita berikrar, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena memang Dialah yang berhak untuk disembah, sebab Dia adalah pencipta, Dia pengatur, Dia pemilik, Dia penguasa, Dia yang menghendaki alam semesta ini, termasuk kita di antaranya ada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan petunjuk pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin siapapun yang beriman lalu berpegang teguh kepada petunjuk ini, dalam arti hidupnya, apapun kehidupan yang dijalaninya, selalu menggunakan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan di dalam Al-Quran itu. Salah satu di antara petunjuk umumnya adalah apa yang tertera di dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 dari Al-Quran. Pedoman umum bagi siapapun dia,
selagi dia adalah orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, pemimpinnya atau rakyatnya, tanpa terkecuali. Petunjuk umumnya diantaranya adalah satu, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Saat kalian ingin menjalankan kehidupan ini, perhatikan dulu seperti apa petunjuk dari Allah. Kemudian petunjuk yang dari Allah itu dijelaskan oleh nabinya, oleh nabi kita, Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Orang beriman selalu berada di belakang Allah dan Rasulnya, mengikuti kemanapun, ke kanan, lurus, ke kiri, berhenti. Orang-orang beriman ini petunjuk umum. Ini berlaku untuk seluruhnya, pemimpinnya, penguasanya, rakyat biasanya, rakyat khususnya, yang kayanya, yang miskinnya, laki-laki dan perempuan sama. Ini petunjuk umum dalam segala urusan-urusan, perkara-perkara yang mesti kita jalankan dalam kehidupan ini. Ini adalah implementasi dari syahadat kita, dari ikrar kita yang selalu kita ikrarkan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, enggak ada sembahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka di sini tidak boleh mendahului Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah orang kepercayaan yang diangkat dan dipilih oleh Allah sebagai utusan yang menjelaskan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah kepada umat manusia. Ini petunjuk umum. Kemudian maju kepada berikutnya, khusus punya etika kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan meninggikan suara melebihi, apalagi ketika berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beretika, sopan. Para ulama mengatakan apabila di situ hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelajari, maka harus benar-benar punya etika ketika mendengarkannya dan mendengarkan penjelasannya, di mana seolah-olah ustadznya pada saat itu memposisikan diri, bukan memposisikan diri, dia membacakan, mengulangi apa-apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pada para sahabat-sahabatnya, di mana para sahabat-sahabat itu apabila berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermajelis bersama beliau, maka mereka tunduk menyimak dengan seksama dan sungguh-sungguh. Ini pokok dalam kehidupan orang mukmin, orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya. Selalu itu adalah jalan hidupnya. Kemudian dia selalu tawadhu, merendahkan diri, tampak dalam ucapan-ucapan yang dia ungkapkan dengan penuh santun dan sopan, dan tidak meninggikan suaranya. Para hadirin jamaah sekalian, lalu menuju pada petunjuk berikutnya. Setelah orang beriman, siapapun dia, pemimpin atau rakyat disuruh patuh dan tunduk hanya kepada Allah. Ini petunjuk umum kepada siapapun berlaku. Maka orang beriman yang sudah bersatu ini benar-benar harus dijaga kesatuannya. Maka dari itu, setiap orang beriman tidak mudah untuk menyebarkan berita-berita yang dia baca,
berita-berita apapun, informasi-informasi apapun yang dia dengar dari manapun. Dia penuh selektif. Apalagi kalau disebarkan akan berdampak, akan berpengaruh kepada kehidupan orang-orang yang beriman. Allah melarang sembarang mendapat berita kemudian langsung disebarkan. Apalagi zaman di mana kita hidup seperti saat ini, di mana seseorang bisa mengakses lalu bisa menyebarkan, bisa men-share kemana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kalau ada berita, apalagi orang yang menyampaikannya tidak jelas, orangnya tidak taat kepada Allah, orangnya suka berdusta, orangnya akhlaknya tidak dikenal baik, bahkan dikenal baik sekalipun, fatabayyanu, tabayyan, cari kepastian kebenarannya. Jangan langsung diterima, juga jangan langsung ditolak, tapi tabayyun, dicek kembali, recek kembali. Jangan langsung kemudian di copy paste lalu disebarkan kemana-mana. Kalau ini nanti berita, kemudian berita yang tidak benar, bahkan membahayakan, lalu disebarkan, yang terjadi adalah kemudian kerusakan dan perpecahan di antara sesama orang-orang beriman itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menjadi terhadap apa yang kalian kerjakan itu, sembarang menyebarkan berita-berita, kalian kemudian jadi menyesal. Menyesal kenapa? Keburukan telah terjadi oleh berita itu. Tapi di situ harus orang beriman selalu patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin pedoman ini, ikutin petunjuk ini dalam setiap kehidupan kita. Jangan setiap apa yang didengar, setiap apa yang dibaca kemudian diinformasikan kepada orang lain. Hati-hati. Jangan kemudian apa yang didengar langsung disampaikan, dibicarakan. Teliti terlebih dahulu, penting atau tidak penting. Dan kalau memang penting, pokok dan harus tahu, baru boleh. Dan sudah takut, sudah memastikan, sudah bisa dikonfirmasi, ini adalah baik dan kebaikan, harus sampai, harus tahu orang-orang beriman, sampaikan, karena itu kebaikan. Tapi yang kira-kira berakibat buruk kepada sesama orang beriman, maka berhati-hati, tidak sembarangan, harus dipastikan kebenarannya. Kaum muslimin, jamaah sekalian, para sahabat-sahabat Nabi di zaman dahulu ketika dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan petunjuk-petunjuknya itu yang kemudian beliau jelaskan, maka kemudian mereka menjadi orang yang benar-benar hidupnya hanya patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sampai para sahabat-sahabat Nabi tidak berani bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah-masalah. Justru mereka bahagia apabila datang orang Arab Badui atau orang lain datang dari jauh, bukan dari kampung, bukan dari kota Madinah itu sendiri, datang dari jauh bertanya. Di situ mereka senang luar biasa karena akan dapat ilmu nanti. Hasil dari pertanyaan orang yang baru datang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah agama, lalu mereka di situ mendengarkannya dan menyimaknya, dan mereka pun kemudian mengikuti, mematuhi apa yang mereka dengar dari dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya ini. Tidak mudah, bahkan dilarang, banyak bertanya itu dilarang pada saat itu.
Karena nanti kalau banyak nanya, sesuatu yang gak bisa dikerjakan justru akan mempersulit kehidupan itu kembali. Para hadirin jamaah sekalian. Nah, setelah itu dijaga ini persatuan, diperkokoh. Tapi kalau suatu saat ada kemudian perselisihan karena perbedaan pendapat atau hal lainnya, lalu terjadi ketegangan, bahkan mungkin sampai perang saudara, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk cara penyelesaiannya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalaupun nanti ada di antara orang beriman ini bertikai, bermusuhan, bahkan mungkin berperang, fa'aslihu bainahum. Maka orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, yang ada yang tidak bertikai di situ harus melakukan perdamaian, mengupayakan perdamaian, tidak membiarkan sesama orang-orang beriman saling bertikai, apalagi saling berbunuhan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahum. Apabila ada di antara dua kelompok orang beriman, mereka bertikai itu di situ, maka adakan perdamaian di antara sesama mereka. Lalu di mana yang benar, mana yang tidak? Kemudian ya saling memaafkan sampai kemudian orang-orang beriman benar-benar bersatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang disebut orang beriman itu adalah bersaudara satu sama lainnya. Bersaudara. Tidak lagi kemudian ketika sesama orang beriman bertemu, tidak lagi ingat kepada madhab apa yang dia anut, ormas apa yang dia ikuti, tokoh pemuka agama mana yang menjadi panutannya. Semua terlupakan. Yang ada adalah ini saudara saya, dia orang beriman, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kitab sucinya sama, Al-Quran kiblatnya juga sama. Tidak ada perbedaan itu di situ. Itu berarti adalah saudaranya. Maka saudara ini harus dijaga, persaudaraan ini harus dijaga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asluhu bainahum. Maksudnya fa baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka hendaknya kita semua orang beriman takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ukhuwah ini. Kalau ada perselisihan, segera diajak berdamai, saling memaafkan. La'allakum turhamun. Agar dengan cara begitu kalian dirahmati, disayang oleh Allah. Lalu kemudian petunjuk berikutnya gimana cara memperkuat ukhuwah ini dan tidak membuat sesama umat Islam ini pecah berantakan. Muncul di situ petunjuk. Salah satu di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairal lahum. Jangan ada, wahai orang beriman, di antara sekelompok kalian kemudian menghina, mencaci, mencela kelompok orang beriman lainnya. Yang perempuan juga sama, perempuan beriman juga sama, tidak mencela, tidak mencaci, tidak memojokkan. Ini penyebab perpecahan. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan ada yang menghina, mengolok-olokkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, sesama orang-orang beriman. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling caci mencaci, celak mencela, baik dengan mulut maupun dengan kedipan mata. Dan jangan melontarkan, memberikan julukan-julukan, nama-nama yang jelek, yang buruk kepada sesama orang-orang beriman, kepada saudaranya yang beriman.
wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sungguh dosa melakukan perbuatan, memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada sesama orang beriman, karena itu membuat orang tidak nyaman, benci, tidak suka. Nama dia adalah nama yang mulia yang dia dapatkan, dia peroleh dari kedua orang tuanya, di mana orang tuanya memilihkan nama yang terbaik menurut mereka. Tidak perlu kemudian memperolok-olok, baik itu karena orangnya kurus, orangnya hitam, orangnya begini, orang begitu. Semua keadaan manusia orang beriman ini, keadaannya, bentuk fisiknya bukan kehendak dirinya. Pemberian dari Allah, tidak ada pilihan lain. Kenapa kemudian harus dicela? Oh, ini kurang dalam menangkap pelajaran, ini lebih cerdas, jenius. Itu bukan kehendaknya. Sudah pemberian dari Allah. Allah beda-bedakan seperti itu agar manusia berbeda-beda cita-citanya, kemauannya, pekerjaannya, profesinya biar berbeda-beda, agar di situ saling terjadi bersinergi, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Para hadirin jamaah sekalian, ini diantaranya. Ditambah kemudian dengan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhi buruk sangka. Orang beriman itu hukum asalnya adalah kita percaya kepada dia, yakin kepada dia, sepenuhnya percaya kepada orang beriman. Itu hukum asalnya. Maka ijtanibu katsiran minadh-dhann, buruk-buruk sangka, prasangka itu adalah sesuatu yang informasi yang kita sampai kepada kita tidak tahu kepastian kebenarannya, benar atau tidak. Kalau ini berkenaan dengan harga diri seorang mukmin, maka jangan ada baik sangka. Yang ada adalah husnudzan. Iyakum wasu'udzan fa inna dhanna akdzabul hadis. Kata Nabi SAW, jangan kalian jauhi banyak prasangka buruk itu. Prasangka buruk itu banyaknya dusta tuh di situ. Wala tajassas, jangan mencari keburukan, kekurangan. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Justru kalau ada orang mukmin ada di situ kekurangan, ada kekeliruannya, enggak usah disebarkan, kecuali apabila membahayakan kaum muslimin jamaah sekalian. Demikian, ini sebagian dari petunjuk yang perlu dipelajari, perlu dibaca, perlu disimak, kemudian diamalkan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullaha fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhan nas, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mari kita paksakan diri kita untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mari paksakan diri kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kita pahami makna dan artinya, kita berguru kepada ahlinya untuk menjadikan diri kita lebih baik dalam berkeyakinan, dalam beriman, lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lebih baik menjadi orang-orang yang beriman, sehingga kita sebagai orang mukmin tidak kemudian menjadi penghalang, menjadi pengerusak dalam kemajuan umat Islam itu sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ya rabbana ya karim ala nabiyyina wa habibina
rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya rabbana ya karim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya dal jalali wa rabb. Allahumma inna anta Allahu alladzi la ilaha illa anta al-wahid al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.